Gadis cantik ini terpaksa menikah dengan dokter kaya, Raya yang sudah berstatus duda dan berusia 60 tahun. Semua ini terjadi karena ibunya, yang merasa berutang budi atas kebaikan dokter itu selama bertahun-tahun. Namun di balik pernikahan ini, tersimpan alasan yang jauh lebih dalam dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Pernikahan itu datang tiba-tiba, seperti badai yang menghantam kehidupanku tanpa ampun. Kini aku berusia 26 tahun dan bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit di Jakarta. Tidak pernah terbayang di benakku akan menikah dengan pria seumuran ayahku. Jika bukan karena ibuku, aku mungkin tak akan pernah memikirkan hal ini. Semua bermula saat ibuku, Sulastri, menjadi pembantu di rumah Dr. Hendro, sosok dokter yang dikenal sangat baik dan dermawan. Sejak aku kecil, kehilangan ayah membuat hidupku dan ibu hanya berdua. Dr. Hendro hadir sebagai penolong, membiayai pendidikan hingga aku berhasil lulus dan menjadi perawat. Tanpa bantuannya, aku tak mungkin sampai di titik ini. Namun, di balik ketenangan Dr. Hendro, tersimpan luka yang dalam. Bertahun-tahun lalu, ia dikhianati oleh istrinya yang berselingkuh, menyebabkan perceraian dan keterpurukan yang mendalam. Saat itu, ibukulah yang selalu ada, membantu Dr. Hendro bangkit dari keterpurukan. Tapi setelah itu, Dr. Hendro berubah menjadi sosok tertutup dan sering menyendiri. Suatu malam, saat aku sedang bekerja, ibuku datang ke rumah sakit dengan wajah panik. Ia mengatakan bahwa Dr. Hendro ingin mengakhiri hidupnya. Aku terdiam, tak percaya mendengar itu. Dr. Hendro yang selama ini kami kenal kuat, ternyata menyimpan luka yang begitu dalam. Melihat kondisi Dr. Hendro yang kian merana, ibu mengajakku bicara dari hati ke hati. Ia menawarkan pilihan besar, menikah dengan Dr. Hendro untuk menemaninya dan menyembuhkan luka hatinya. Bukan semata paksaan, tapi ungkapan terima kasih atas semua kebaikannya selama ini. Ibu yakin aku adalah satu-satunya yang bisa menyembuhkan hatinya, kata ibuku dengan harap. Aku terpaku, merasa belum siap menjalani pernikahan, apalagi dengan pria yang usianya jauh lebih tua. Namun keputusan itu sudah diambil oleh ibu. Aku merasa terperangkap oleh kewajiban dan rasa terima kasih. Jika ini takdirku, aku harus menerimanya. Saat aku akhirnya menerima, ibu memelukku erat, tak ingin aku berubah pikiran. 2 minggu kemudian, pernikahan itu berlangsung sederhana. Tak ada pesta mewah, hanya akad nikah di rumah Dr. Hendro. Aku mengenakan gaun putih sederhana, sementara Dr. Hendro tampil dengan jas hitam yang berwibawa. Saat akad dimulai, hatiku berdebar kencang. Aku resmi menjadi istri seorang pria yang jauh lebih tua dariku. Kini, ketakutanku yang paling besar benar-benar nyata. Aku harus menghadapi malam pertama bersamanya. Dengan langkah gemetar, aku menuju kamar yang kini menjadi milik suamiku. Tanganku berkeringat, kakiku terasa berat. Pintu kubuka perlahan dan kulihat Dr. Hendro duduk di tepi ranjang, menunduk dengan wajah penuh kegelisahan. "Alia," suaranya lirih, penuh kegugupan. Aku berdiri terpaku, tubuhku membeku. Dalam hati aku berdoa agar semuanya tak seseram bayanganku. Dr. Hendro perlahan bangkit dan menatapku dengan mata lelah namun tulus. "Maafkan aku sudah menyeretmu ke dalam pernikahan ini," katanya lirih. Aku hanya menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Ia menarik napas panjang lalu melanjutkan, "Kamu tidak perlu takut. Aku tuh tidak akan menyentuhmu malam ini, atau kapanpun kecuali kamu menginginkannya." Aku menatapnya dengan mata terbelalak, hampir tak percaya. "Saya hanya ingin kamu ada di sini menemaniku malam ini." Hidupku masih dihantui bayang-bayang pengkhianatan masa lalu. Aku tahu ini tidak mudah untukmu, Alia. Maafkan aku. Aku hanya ingin melindungimu, bukan membuatmu takut. Seketika, air mata menggenang di pelupuk mataku. Ada kehangatan yang menjalari dada, perlahan meluruhkan segala ketakutan yang selama ini menumpuk. Aku mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya, kulihat senyuman tipis di wajah dokter. Hendro, senyum yang tak pernah muncul lagi sejak beliau bercerai.
Dengan hati-hati, ia mengambil selimut dari atas ranjang dan meletakkannya di sofa panjang di sudut kamar. "Aku tidur di sini saja," katanya lembut. Aku tak sanggup lagi menahan tangis. Dalam diam, aku menangis sambil menutup mulut agar suara isaku tak terdengar. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa diperlakukan dengan begitu mulia. Bukan sebagai istri yang dimiliki, tapi sebagai manusia yang dihormati. Aku berbaring di ranjang, masih dengan air mata di pipi, menatap langit-langit kamar. Sementara itu, di sudut ruangan, Dr. Hendro sudah terlelap di sofa. Tubuhnya terlihat lelah, tapi raut wajahnya tenang. Malam pertamaku yang selalu kutakuti, justru menjadi malam paling damai yang pernah kurasakan. Tanpa sadar, aku mulai menantikan momen-momen sederhana bersamanya. Sarapan pagi, berbagi cerita sejenak sebelum tidur, atau sekadar menonton berita malam bersama. Sikapnya yang lembut dan penuh pengertian membuatku nyaman. Tak sekalipun ia menuntutku menjadi istri sempurna. Yang ia inginkan hanya satu, agar aku bahagia. Suatu malam listrik tiba-tiba padam. Dalam refleks aku berlari kecil ke arahnya. Entah kenapa, aku merasa aman saat berada di dekatnya. "Kamu takut gelap ya, Alia?" Tanyanya lembut dari balik gelap. Aku mengangguk malu-malu. Dengan tenang ia menyalakan lilin dan meletakkannya di meja. Wajahnya yang diterangi cahaya temaram tampak begitu hangat. Dalam keremangan itu, aku bisa melihat luka di matanya, kesepian, yang selama ini ia sembunyikan di balik senyum tipisnya. Tanpa sadar aku bertanya, "Dokter, pernah merasa sangat kesepian?" Ia diam sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Sering, tapi sekarang tidak lagi," katanya menatapku dalam-dalam. "Karena kamu ada di sini, Alia." Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menunduk, merasa wajahku memanas. Ada sesuatu yang bergetar di dalam hatiku, rasa yang tak pernah kuduga akan muncul untuk pria seperti beliau. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai menerima kenyataan bahwa mungkin pernikahan ini bukan sekadar balas budi. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Dan anehnya, aku tak lagi merasa takut. Beberapa minggu setelah malam itu, hubungan kami menjadi lebih dekat. Aku yang dulu canggung, kini mulai merasa nyaman berada di sisinya. Setiap pagi, ia menyapaku dengan senyum hangat. Perhatian-perhatian kecilnya tak pernah absen. Suatu malam, saat aku pulang dari minimarket, hujan deras mengguyur. Meski memakai payung, bajuku tetap basah kuyup. Begitu membuka pintu, Dr. Hendro langsung menghampiriku dengan wajah panik. "Alia, kenapa basah-basahan begitu? Nanti kamu sakit." Ia segera menarikku masuk, mengambilkan handuk, dan menyelimutkan bahuku dengan sigap. Kemudian tanpa berkata banyak, ia berlari kecil ke dapur. Tak lama kemudian, ia kembali membawa secangkir wedang jahe hangat dan menyodorkannya ke tanganku. Hatiku terasa hangat. "Terima kasih, dokter," gumamku pelan. Ia tersenyum tipis, lalu menatapku sambil berkata dengan suara serak, "Kamu tahu, Alia, sejak ada kamu, rumah ini terasa hidup lagi. Rasanya aku tidak sendiri." Aku menahan napas, membaca kesungguhan dalam tatapannya yang teduh. Tanpa ragu, aku meletakkan cangkir itu di meja, lalu perlahan meraih tangannya. "Dokter, tidak sendiri lagi," bisikku lirih. "Aku di sini. Aku akan selalu di sini." Mata beliau berkaca-kaca, bibirnya bergetar, seolah menahan emosi yang selama ini ia pendam sendiri. Tangan tuanya mengusap lembut rambutku, seakan takut aku akan menghilang dari hidupnya. Aku memejamkan mata, membiarkan kehangatan itu mengisi ruang-ruang kosong dalam diriku. Malam itu aku benar-benar jatuh hati. Bukan karena harta, bukan karena rasa kasihan, tapi karena ketulusan seorang pria yang selama ini hanya ingin dicintai apa adanya. Malam itu, setelah makan malam sederhana yang penuh kehangatan, aku merasakan sesuatu yang berbeda di antara kami. Dr. Hendro tak hanya memberikan perhatian, tapi juga kepercayaan yang tulus di sebuah sisi lembut yang selama ini tersembunyi di balik matanya yang penuh kecemasan. Ketika kami naik ke kamar, suasana menjadi lebih intim. Aku merasa canggung. Namun ada kekuatan dalam tatapannya yang membuatku merasa aman. Kali ini, beliau bukan lagi pria rapuh,
melainkan sosok yang ingin memberi dan menerima cinta dengan lembut dan penuh pengertian. Aku duduk di pinggir tempat tidur, menggigil bukan karena dingin, tapi karena rasa sesak di dada. Kata-kata ibuku beberapa minggu lalu terngiang di kepala, bahwa pernikahan ini adalah sesuatu yang harus aku jalani. Namun malam itu aku merasakan lebih dari sekadar kewajiban. Ada cinta, meski tumbuh perlahan. "Duduklah, Alia," suara Dr. Hendro lembut hampir berbisik. Aku pun duduk di sebelahnya. Perlahan, ia meraih tanganku, seperti memegang sesuatu yang sangat berharga. "Alia, aku tahu kau takut." "Aku juga takut," katanya dengan suara serak tapi penuh rasa. Aku hanya bisa menatapnya, mulutku tak mampu mengucapkan kata-kata. Ia melanjutkan, "Tapi aku ingin kau tahu, aku tak akan memaksamu melakukan apapun. Kita akan melakukannya dengan cara kita sendiri, pelan-pelan." Hatiku berdebar kencang. Apa yang dia katakan adalah hal yang kubutuhkan. Kenyamanan dan pengertian tanpa paksaan. Aku merasa dihargai, dan untuk pertama kalinya, aku merasa aman dalam hubungan ini. Dr. Hendro perlahan mengangkat daguku dengan jarinya, membuat kami saling bertatapan. Aku bisa merasakan napasnya yang perlahan dan dalam. Sejenak kemudian bibir kami bertemu. Ciuman itu lembut, penuh kehangatan, membawa perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hatiku meleleh, ketakutanku sirna, digantikan oleh sesuatu yang baru dan dalam. Setelah ciuman itu kami terdiam sejenak. Dr. Hendro menatapku penuh pengertian. "Alia, aku tak pernah menyesal dengan keputusan ini. Aku hanya ingin membuatmu bahagia," seucapnya. Aku tersenyum, hati terasa ringan. Perasaan ini bukan lagi tentang rasa terpaksa, melainkan sebuah perjalanan emosional yang kami jalani bersama. Cinta itu tumbuh, meski masih rapuh dan penuh keraguan. Malam itu, kami tidur dalam pelukan penuh cinta. Aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai, tapi entah kenapa aku tak lagi takut. Kami bersama dan saling mendukung menghadapi hari-hari yang akan datang. Beberapa bulan setelah malam itu, aku merasakan perubahan besar dalam hidupku. Tanda-tanda kehamilan mulai muncul, tubuhku cepat lelah, dan pagi-pagi mual menjadi rutinitas baru. Kami semakin dekat, saling mendukung dalam setiap langkah. Namun di balik kebahagiaan itu, kenyataan pahit datang tanpa diundang. Suatu sore, setelah kontrol kehamilan, aku menerima kabar buruk. Ibuku jatuh di kamar mandi. Tubuhku seakan melayang saat mendengar ia pingsan dan kondisinya memburuk. Bersama Dr. Hendro, aku segera bergegas ke rumah. Aku hampir tak percaya melihat ibuku terkulai lemah di ranjang. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dr. Hendro melakukan pemeriksaan cepat, tapi ini lebih dari sekadar cedera fisik. "Ibumu mengalami demensi, Alia," katanya dengan keprihatinan. "Mungkin karena trauma fisik dari jatuhnya. Ingatannya terganggu." "Ini serius?" Aku tidak tahu harus bagaimana. Ketakutan dan kebingungan menguasai diriku. Dunia terasa begitu berat, seakan segala sesuatu terjadi terlalu cepat dan tak terduga. Beberapa hari kemudian, ibuku tak lagi mengenaliku dengan jelas. Kadang ia memanggilku dengan nama orang lain, atau hanya menatapku kosong, membuat hatiku pedih. Aku merasa kehilangan sosok yang selama ini menjadi tempatku bergantung, yang telah mengorbankan segalanya untukku. Aku merasakan betapa rapuhnya hidup ini, dan bagaimana kebahagiaan bisa hilang dalam sekejap. Namun Dr. Hendro selalu ada di sisiku, membantuku merawat ibu. Ia sabar dan tanpa henti memberikan dukungan, menjadi tumpuan di saat aku merasa rapuh. Semakin lama aku berada dalam keadaan ini, semakin berat rasanya beban yang kupikul. Kehamilan membuat tubuhku lelah, dan kondisi ibu yang terus menurun mengoyak hatiku sedikit demi sedikit. Tapi di balik semua kelelahan dan kesedihan itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh. Dalam diriku, sebuah kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kekuatan untuk bertahan. Bukan hanya demi diriku, tapi juga demi ibu, dan kehidupan baru yang sedang tumbuh dalam rahimku. Dr. Hendro selalu setia mendampingiku. Ia menjadi sandaran di saat dunia terasa gelap. Dalam diamnya, dalam lembut suaranya, aku tahu ia benar-benar ada untukku. Bersamanya aku belajar untuk tetap kuat, bahkan ketika segala sesuatu di sekelilingku tampak runtuh. Dan di antara kesedihan itu, bayi yang kukandung menjadi satu-satunya cahaya
penanda bahwa hidup harus terus berjalan. Seminggu setelah kejadian itu, keadaan ibu memburuk. Meski segala upaya medis telah dilakukan, harapan untuk melihat senyumnya kembali semakin redup. Aku merasa hancur. Di satu sisi, aku harus menjaga diriku untuk bayi ini. Tapi di sisi lain, aku tak sanggup meninggalkan ibu yang terbaring lemah, berjuang di antara hidup dan mati. Setiap hari Dr. Hendro datang. Ia tak hanya memeriksa kandunganku, tapi juga mengatur perawatan ibu. Meski tak pernah mengeluh, aku tahu ia pun sedang berduka. Wajahnya yang dulu penuh semangat kini terlihat kosong, dan meskipun kami jarang bicara soal perasaan, aku tahu ia juga merasa kehilangan sosok ibu dalam hidupku. Suatu sore, aku duduk di samping ibu. Ku genggam tangannya yang mulai dingin. Ia membuka matanya perlahan dan memandangku penuh kasih. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Jaga bayi itu, Alia. Jaga dia baik-baik, bisiknya lirih. Aku menangis. Ibu, bertahanlah. Aku butuh ibu, tapi ia hanya tersenyum lemah dan menggeleng. Aku sudah cukup menjalani hidup ini. Sekarang waktunya kamu berjalan sendiri. Kamu akan baik-baik saja. Ku peluk ibu erat, seolah ingin menahan waktu. Tapi di dalam pelukan itu aku tahu, aku sedang melepaskan sesuatu yang takkan pernah kembali. Beberapa jam kemudian, ibu menghembuskan napas terakhirnya. Ia pergi dalam tenang dan meninggalkan kekosongan yang tak tergantikan. Aku merasa hampa, kosong, dan rapuh. Tapi Dr. Hendro tetap berada di sisiku. Ia menopangku saat aku nyaris jatuh. Ia menguatkanku saat air mataku tak berhenti mengalir. Meski hatiku remuk, aku tahu aku harus melanjutkan hidup. Untuk anakku. Selama masa kehamilan, Dr. Hendro tak pernah absen. Ia menjagaku, menenangkan ketakutanku, dan terus mengingatkanku bahwa kami akan melewati semua ini bersama. Perlahan, aku belajar menerima kehilangan sebagai bagian dari perjalanan. Ibu telah memberikan segalanya untukku. Kini, saatnya aku memberikan segalanya untuk anakku. Waktu pun berlalu. Beberapa bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi perempuan cantik yang sehat. Aku menamainya Cinta, untuk mengenang cinta ibu. Agar namanya tetap hidup dalam setiap tarikan napas anakku. Dr. Hendro, meski telah menua, tampak lebih hidup dari sebelumnya. Matanya bersinar saat melihat Cinta kecil, seolah bayi itu mengembalikan cahaya dalam hidup kami. Kini, meski aku kehilangan ibu, aku memiliki cahaya baru. Cinta baru, harapan baru. Dan bersama Dr. Hendro, kami melangkah sebagai satu keluarga yang dibangun bukan oleh darah, tapi oleh kasih, pengorbanan, dan keteguhan hati. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.